Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Astika dengan NIM 2104201, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen dan konsep competitive advantage. Yang pertama ada praktik hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Metode hacking ada 3. Yang pertama yaitu denial of service attack, adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan paket sampah. Yang kedua ada defacing. Jenis serangan ini adalah dengan mengganti halaman depan suatu situs atau dengan mengganti isi, baik sebagian atau keseluruhan dengan halaman buatan si penyusup. Yang ketiga ada spoofing. Serangan ini dilakukan dengan cara pengalihan alamat IP dari suatu situs ke alamat yang dikehendaki oleh si penyusup. Selanjutnya pencurian di dunia maya. Banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Berikut contoh kejadian di dunia maya seperti kejahatan carding. Kejahatan carding ini merupakan jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara transaksi menggunakan kartu kredit orang lain atau membajak kartu milik orang lain. Yang kedua, serangan ransomware. Ransomware merupakan malware atau sejenis software jahat yang dapat menginfeksi komputer dan mencuri data-data maupun informasi penting di dalamnya. Selanjutnya, kejahatan skimming. Kejahatan skimming merupakan salah satu kejahatan digital atau cybercrime yang perlu diwaspadai. Skimming merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana dari rekening korban. Penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan tidak sah atau sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Selanjutnya, pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta intelektual. Dalam dunia sistem informasi manajemen dan teknologi saat ini bisa disebutkan 2 jenis alat penjaga keamanan terbanyak digunakan. Yang pertama, password terenkripsi. Alat keamanan ini bekerja dengan mentransmisikan bentuk pesan, file, dan data lainnya ke dalam bentuk acak yang dikhususkan untuk penggunaan yang berwenang. Yang kedua, firewall. Alat keamanan bagi sistem informasi dan teknologi ini merupakan jaringan komputer dan software yang berfungsi sebagai penjaga gerbang. Artinya, jaringan pengaman firewall ini bekerja sebagai filter dan transfer kode pengamanan dalam lalu lintas informasi dan hanya mengizinkan transmisi yang sesuai untuk bisa mengakses data di internet. Selanjutnya, pertahanan dari virus. Banyak organisasi yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari departemen SI mereka. Organisasi lainnya merupakan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau organisasi telekomunikasi atau manajemen keamanan. Alat keamanan lainnya seperti kode keamanan, pembuatan cadangan file, dan pemonitoran keamanan. Selanjutnya, kejahatan komputer meliputi penggunaan, akses, modifikasi, dan pengaturan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah, pemberian informasi secara tidak sah, pembuatan kopi software secara tidak sah. Selanjutnya, etika dalam sistem informasi manajemen. Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral, diantaranya yang pertama, hak dan kewajiban informasi, yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban, yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian, yang keempat, kualitas sistem, dan yang kelima, kualitas hidup. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.